Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 2 ya. Kita masuk ke pembelajaran tema 2, yaitu pembelajaran pertama di tema 2. Baik, sebelum kita masuk ke tema 2, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, anak-anakku sudah siap semuanya ya. Iya, jangan lupa nanti siang kita akan melaksanakan penilaian harian tema 1. Semoga kalian sudah belajar dan selalu diberi kemudahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah makan dan sudah mandi ya. Untuk yang tatap muka, semangat, jangan kendur. Setelah tatap muka, istirahat sebentar, kemudian kalian murojaah untuk persiapan ulangan tema 1 ya. Di tema 2, lihat di daftar isinya ya. Ada subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Subtema 1 mengenai rukun dalam perbedaan. Kita akan bahas ya tentang rukun dalam perbedaan. Nah, di sini ada proklamasi kemerdekaan. Ya, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, yang tidak ada di buku paket boleh kalian catat ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang mana menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia dan menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 45 di kota Nagasaki. Makanya terkenal dengan Hiroshima Nagasaki ya. Dan kemudian Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu, dan peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, di sini perhatikan sebelum masuk ke teks, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, dan para penyusunnya adalah 3 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh presiden kita pertama, yaitu Insinyur Soekarno, yang dihadiri oleh BM Diah, kemudian Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik ya. Kemudian pada pagi hari 17 Agustus tahun 45 di rumahnya Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, hadir yaitu Suwiryo Wilopo, Gofar Pringgodigo, Tabrani, dan Trimurti, dan dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno yang disambung oleh pidato tanpa teks. Kemudian
bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati ya, sebelum dikibarkan. Nah, kemudian peristiwa proklamasi melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah yang mengibarkan sangsaka merah putih itu adalah menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersimpati rakyat Indonesia Jepang untuk memutuskan menghadiahkan kemerdekaan. Dan salah satu pengibar bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus tahun 45 di Pegangsaan Timur itu adalah Abdul Latif Hendra Ningrat. Ya. Pengibar bendera merah putih siapa? Abdul Latif Hendra Ningrat. Dia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum dan menjadi seorang mahasiswa. Dia juga mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Dia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Nah, Abdul Latif Hendra Ningrat ini pernah menjadi pasukan PETA. Apa itu PETA? Pembela tanah air, dan ikut dalam pertempuran. Dia pernah menjabat menjadi seorang komandan ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 48 ya, 1948. Kemudian dia ditunjuk sebagai pimpinan atase militer RI Republik Indonesia untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, itu adalah seorang Abdul Latif Hendra Diningrat. Abdul Latif Hendra Ningrat. Maaf ya, susah namanya emang. Nah, setelah itu, kita harus lihat teks proklamasi di sini. Nah, teks proklamasi di sini coba diperbesar, bunyinya kalian harus tahu ya. Nah, di sini proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini. Lihat ejaannya masih ejaan lama, menjatakan itu. Nah, kemudian disempurnakan dengan EYD, ejaan yang disempurnakan jadi menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, itu adalah teks proklamasi yang dibuat oleh yang tadi yang disebutkan ya, Bapak Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo. Yang membacakan siapa? Presiden kita pertama kali, Insinyur Soekarno. Itu harus kalian ingat ya, dan kalian hafal. Diulang ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya. Nah, itu ya. Kemudian kalian lihat di sini, berdasarkan teks tersebut, lihatlah peta pikiran berikut. Di sini berarti menyambung ke materi bahasa Indonesia mengenai kalimat kalimat tanya ya. Kalimat tanya ini kalian harus tahu. Ada mengapa, kemudian mengapa, siapa. Kenapa jadi kesini? Bagaimana, kapan, dan di mana. Kalian lihat, coba ya Ibu cari dulu.
Nah, di sini apa? Apa itu adalah untuk menanyakan kata benda, keadaan, atau perbuatan. Contoh, apa judul teks bacaan tersebut? Ya, yang tadi kan bisa. Kemudian apa lagi? Banyak ya dari kata apa. Kemudian yang kedua itu adalah apa? Mengapa? Mengapa itu menanyakan alasan atau sebab timbulnya suatu masalah. Dicatat ya. Kemudian yang ketiga, siapa? Siapa itu adalah menanyakan orang. Lalu ada bagaimana. Bagaimana itu menanyakan penjelasan suatu permasalahan. Selanjutnya ada kapan. Itu menanyakan waktu. Terus yang terakhir adalah di mana. Di mana menanyakan tempat. Nah, 6 kata tanya ini harus kalian pahami dan kalian tahu artinya. Ibu ulang. Apa itu adalah menanyakan kata benda, keadaan, atau perbuatan. Kemudian mengapa? Mengapa menanyakan alasan atau sebab timbulnya suatu masalah. Siapa? Itu menanyakan orang. Siapa tokoh proklamator Indonesia? Contohnya ya. Kemudian bagaimana? Bagaimana itu menanyakan penjelasan atau suatu permasalahan. Terus kapan? Menanyakan waktu. Dan di mana adalah menanyakan tempat. Sudah dicatat? Apabila sudah dicatat, maka tugas kalian sekarang adalah mengisi halaman 3. Mengisi halaman 3 ini ya. Mengisi halaman 3 peta pikiran berdasarkan teks bacaan yang ada di halaman 2. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kalian baca lagi, tadi sudah Ibu jelaskan sepintas. Kemudian kalian isi yang di halaman 3. Ya. Paham ya? Yang ini diisi tadi berdasarkan kata tanyanya. Seperti biasa difotokan dan ini mencakup dua penilaian. Halaman 3 ini, tugas halaman 3 nanti kalian bisa mendapatkan 2 penilaian. Apa Bu? Ya, untuk pembelajaran PPKN. Untuk pembelajaran IPS dan pembelajaran apa? Iya, IPS dan Bahasa Indonesia. Ya, jadi nilainya bisa 2. Oke, bisa difahami ya anak soleh dan solihah? Ya, Ibu cukupkan sampai di sini materinya. Jangan lupa selalu sholat di awal waktu, bantulah orang tua kalian di rumah, murojaah hadis dan Al-Quran, kemudian belajar sholat duha dan sholat sunnah rawatib. Dan jangan lupa selalu berdoa setelah sholat dan zikir setelah sholat ya. Wassalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.